Kegiatan press conference Kadin pada sore siang hari ini, Senator Bidang Organisasi Hukum dan Komunikasi serta Bapak Anton Media kepada Kadin Indonesia sangat berarti bagi kami. 20% masyarakat kelas menengah di Indonesia yang ingin dimajukan daya belinya. Apakah ini adalah kebijakan yang baik untuk diimplementasikan pemerintah Indonesia di masa seperti ini di marga properti? Terima kasih. Saya Zinka dari TV One. Masih Mbak, karena harus menjelaskan dulu mengenai bagaimana Kadin Indonesia ini bicara mengenai sukses. Apa yang akan dilakukan adalah bagaimana nanti kita tidak bisa berdiri sendiri. Kadin Indonesia pastinya belum dijawab tadi Pak. Iya dari pandangan Kadin seperti apa? Enggak, di sini kita harus melihat dengan jeli lagi. Kita harus melihat dengan jeli. Di sini penting sekali. Di sini namanya kesinambungan, ya, balancing antara yang namanya pengusaha dan juga pekerja. Nah, ini maksud dan tujuannya baik. Ya, tinggal bagaimana supaya jangan memberatkan pengusaha, tapi juga membantu yang namanya pekerja. Ini yang memang harus kita lakukan. Makanya kenapa Kadin Indonesia contohnya dalam sejarah belum pernah terjadi kita melakukan MOU selama ini ya dengan yang namanya semua pekerja dan buruh ya. Kenapa? Penting sekali. Karena kenapa? Kalau untuk tadi yang saya katakan stakeholders membangun ke depan itu bukan hanya pengusaha tapi juga pekerja. Nah, pekerja itu sebagian daripada itu. Karena apa? Tadi tanpa ada pengusaha, nggak ada pekerja. Nggak ada pekerja, nggak ada pengusaha. Ini perlu dua-duanya. Nah, jadi ini bukannya saya tidak mau memberi komentar terhadap ini, tapi kita harus meneliti lebih lanjut. Intinya adalah spiritnya harus yang balance antara pengusaha dan pekerja. Utamanya itu. Nah, inilah yang kita perlukan kata-kata gotong royong. Bagaimana contoh waktu itu Jepang di tahun 70-an itu bisa maju bila mana sinergi di antara pengusaha dan pekerja itu jadi satu. Kenapa? Kan kita tujuannya sama. Tujuannya menuju Indonesia emas dan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, harus bersama-sama. Nah, itu harus terjadi. Nah, inilah kebijakan-kebijakan ini yang nanti kita lihat bersama juga bahwa tadi keseimbangan atau balance di antara itu. Ya. Tapi tadi ada dibahas nggak Pak? Kenapa? Ada dibahas nggak di white paper? Nantinya pastinya dong, karena bukan apa dalam konteks itu adalah semua policy-policy yang ada. Tapi penting sekali tadi juga bahwa balance antara pengusaha dan pekerja. Pekerja harus mengerti bagaimana tantangan pengusaha. Pengusaha juga mesti mengerti apa yang dibutuhkan oleh pekerja. Nah, ini titik ini yang harus kita cari. Ya. Tapi ada rasa keberatan sih Pak dari pengusaha, keberatan selalu. Bukan masalah bukan apa. Keberatan adalah masalah biaya semuanya. Nah, ini harus kita lihat. Balancing ini saya katakan tadi, titik temunya harus ada. Harus. Karena apa? Dua-duanya penting. Saya katakan tadi katakan bahwa untuk perumahan daripada kerja penting. Tapi kan juga penting bagaimana jangan sampai beban. Dan juga harus dilihat, nggak semua perusahaan itu sehat. Ada perusahaan-perusahaan yang tidak sehat, ya kan? Jadi ini harus kita lihat kembali gitu. Jadi nggak bisa hanya suatu general statement mengatakan ini nggak. Ini harus kita makanya kenapa Kadin selalu menitik beratkan bagaimana balance antara itu. Berarti tidak bisa dipukul rata gitu Pak ya? Tidak bisa diwajibkan berarti ya Pak ya? Nah, itu saya katakan kita harus lihat dulu masalah dua jam, tapi penting titik temunya dulu. Ya, oke. Makasih. Pak, ini white papernya dirilisnya kapan Pak? Hah? White papernya dirilisnya kapan dan apakah nanti akan diusulkan pada Prabowo juga? Oh, pasti nggak. Ini kan kita juga ingin pastinya diskusi dengan timnya Pak Prabowo dan semuanya. Karena penting sekali. Karena ini kan kebijakan ke depan ini adalah Pak Prabowo juga punya visi dan misi.